sebuah pulau indah bernama Pulau Yapen, hiduplah seorang putri cantik bernama Nara. Ia adalah putri seorang kepala suku yang bijaksana. Selain kecantikannya yang memukau, Nara juga dikenal sebagai gadis yang baik hati dan penyayang. Ia sering membantu penduduk desa, merawat tanaman, dan menjaga hewan-hewan hutan. Suatu hari, sebuah kabar buruk datang ke desa. Raja dari pulau tetangga, yang terkenal serakah dan kejam, ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Ia mengirim utusan untuk memberi pesan, "Serahkan putrimu kepada raja kami, atau kami akan menyerang desa ini." Kepala suku merasa sangat gelisah. Ia tidak ingin kehilangan putri kesayangannya, tetapi ia juga tidak ingin rakyatnya menderita karena peperangan. Melihat kegelisahan ayahnya, Nara dengan tegas berkata, "Ayah, izinkan aku menemui raja itu. Aku yakin ada cara untuk menghentikan niat jahatnya tanpa harus ada peperangan." Setelah diskusi panjang, kepala suku akhirnya setuju. Nara berangkat ke pulau tetangga, ditemani beberapa pengawal setia. Di perjalanan, mereka melewati hutan, sungai, dan bukit, hingga akhirnya tiba di istana raja yang megah. Raja yang serakah itu tersenyum lisik melihat Nara. "Kau sungguh cantik putri Nara. Kau akan menjadi milikku, dan dengan itu, aku akan memiliki kekuasaan atas Pulau Yapen." Namun, Nara tidak takut. Dengan tenang ia berkata, "Wahai raja, keindahan dan kekuasaan bukanlah hal yang abadi. Jika kau ingin memiliki sesuatu yang berharga, kau harus belajar menciptakan kebahagiaan bagi rakyatmu, bukan mengambilnya dari orang lain." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau pikir kata-katamu bisa mengubahku? Aku adalah penguasa terkuat di lautan ini." Nara kemudian berdiri tegak dan mengangkat sehelai kain yang ia bawa dari Pulau Yapen. Kain itu berwarna-warni, dihiasi dengan motif burung cendrawasih dan ombak. Ia berkata, "Lihat kain ini, hasil karya rakyatku yang bekerja keras tanpa perlu merampas. Setiap benangnya mengandung cerita, perjuangan, dan cinta mereka. Jika kau bisa menghargai ini, kau akan memahami arti sebenarnya dari kekuasaan." Raja terdiam. Kata-kata Nara dan keindahan kain itu menyentuh hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai merasa malu atas keserakahannya. "Apa yang harus kulakukan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana seperti ayahmu?" tanya raja dengan suara pelan. Nara tersenyum. "Belajarlah mencintai rakyatmu seperti kau mencintai kekuasaan. Bagilah kebahagiaan bukan ketakutan." Sejak saat itu, raja mengubah cara pemerintahannya. Ia tidak lagi menyerang pulau-pulau lain, melainkan bekerja sama untuk membangun perdamaian. Nara pun kembali ke Pulau Yapen sebagai pahlawan yang dihormati. Legenda putri dari Pulau Yapen ini menjadi pengingat akan kekuatan, kebaikan, dan keberanian dalam menghadapi keserakahan. Hingga kini, masyarakat Pulau Yapen menjaga tradisi mereka dengan penuh cinta, seperti yang diajarkan oleh Putri Nara.